Selamat pagi Tesya. Selamat pagi, Bu. Boleh silahkan duduk ya. Oke. Gimana Tesya hari ini keadaannya? Keadaan saya baik sih, Bu. Baik. Iya. Tadi habis pelajaran apa nih? Tadi di kelas pelajarannya IPA, Bu. IPA. Iya, IPA. Kamu suka nggak sih sama pelajaran IPA? Kalau suka sih suka ya, Bu. Tapi tuh saya tuh ngerasa takut kalau pelajaran IPA. Takut ya? Iya. Tapi kalau misalnya waktu datang ke sini takut nggak? Takut, Bu, sebenarnya. Saya aja ngerasa deg-degan banget. Kok tiba-tiba saya dipanggil ya ke ruang BK? Saya salah apa? Berarti gitu. kamu takutnya karena dipikir ada masalah gitu Iya, ya? betul, Bu. Nggak apa-apa, kalau misalnya di ruang BK itu belum tentu orang bermasalah ya Tesya, mungkin karena ada yang perlu dibicarakan kayak gitu ya. Oke, Bu. Nah, tadi kan kamu ngomong tuh takut sama pelajaran-pelajaran kayak IPA gitu. Iya. Kamu takutnya kenapa? Pernah, Bu, saya tuh takutnya tuh kalau misal saya tuh disuruh maju ke depan, kayak misalnya guru tuh tanya ke saya atau saya disuruh jawab pertanyaan itu tuh saya tuh takut banget, Bu. Takut kenapa? Ya saya tuh takut salah gitu loh, Bu, takut jawaban saya tuh salah, terus saya tuh takut kalau diajak sama temen-temen gitu. Takut dinilai lah ya. Ya, betul. Nah, Tesya sebenarnya di sini Tesya itu bisa loh bercerita ke ibu, nggak perlu takut kayak tadi kan Tesya takut ya ke ruang Iya. BK ya. Itu nggak apa-apa, itu Tesya di sini bebas bercerita karena ibu akan menjaga kerahasiaan cerita-cerita yang datang ke sini gitu. Jadi karena ada asas kerahasiaan, jadi ibu perlu menjaga rahasia dari cerita Tesya atau cerita dari teman-teman yang lain gitu. Nah, di sini nanti ibu mau bantu Tesya buat lebih berani lagi dan juga mengurangi rasa ketakutan Tesya gitu. Oke, baik, Bu. Tesya bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelum konseling, ini ibu ada surat pernyataan persetujuan, tolong Tesya baca terus nanti tanda tangannya. Iya, saya baca dulu ya, Bu. Iya. Ini saya tanda tangan di sini ya, Bu? Di sini. Oh, di sini. Iya. Ini, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi Tesya tahu nggak sih kenapa Tesya disuruh ke ruang BK dan ngobrol sama ibu hari ini? Kata ibu guru sih, saya tuh sering nggak mengumpulkan tugas, Bu. Terus saya juga sering nggak mau maju kalau misal dipanggil di kelas, kalau presentasi juga. Iya benar-benar. Jadi di sini ibu nanti mau bantu Tesya buat pelan-pelan Tesya untuk mengurangi rasa kecemasan Tesya, dan juga nanti kita akan ada sesi latihan. Nah, nanti kita latihan pelan-pelan dulu aja. Terus ibu juga mau tanya, kalau misalnya nih Tesya disuruh buat melakukan presentasi di kelas ataupun ditanya sama guru, sama temen, itu perasaan Tesya kayak mana? Saya tuh lebih ketakut, Bu. Terus kayak pikiran saya itu tuh jadi kemana-mana. Saya juga takut diejek juga sama teman-teman, sama ibu guru. Jadi itu saya juga takut salah juga. Oh, berarti takut dinilainya ya? Iya, nilai betul. jelek ya. Tapi Tesya ada nggak pernah ada pengalaman yang kayak gitu? Kalau pengalaman sih belum ada ya, Bu. Cuman ya rasa ketakutan itu tuh terus ada gitu loh, Bu, di dalam diri saya. Padahal itu saya juga belum pernah mencoba sama sekali, tapi rasa takut itu tuh bener-bener menghantui saya gitu loh, Bu. Oh, oke. Terus kalau misalnya nih Tesya kan tadi ngerasa takut ya, Iya. terus yang Tesya lakuin apa? Biasanya sih kalau takut di kelas ya, Bu. Nah, kalau takut di kelas itu saya biasanya menghindar, Bu. Kayak misalnya waktu guru itu mau menunjuk saya atau mau ada presentasi gitu, saya biasanya menghindar, Bu. Kayak saya tuh biasanya takut di toilet. Kayak saya tuh sembunyi di toilet. Itu tuh dengan waktu yang bener-bener lama banget, sekitar 10-20 menit lah ada, Bu. Oh, berarti lama banget ya Tesya. Iya. Nah, waktu Tesya berhasil menghindar tuh kayak tadi ke toilet, terus
kan itu nggak jadi presentasi ya. Nah itu perasaan Tesya itu kayak mana? Kalau misal saya menghindar ya Bu, saya Iya. tuh merasa sangat lega banget karena saya anggap itu presentasi terus pertanyaan dari guru tuh termasuk ancaman Bu bagi saya. Jadi kalau saya ngelakuin itu tuh pasti rasa takut saya tuh makin bertumpuk gitu loh Bu, makin banyak. Tapi giliran saya menghindar itu tuh saya merasa lega banget. Jadi kayak saya tuh merasa terbebas gitu Bu. Berarti lega ya. Iya, lega. Terus perasaan takutnya tuh langsung hilang. Betul, langsung hilang. Oke. Jadi tadi itu Tesya cerita kalau misalnya Tesya itu takut kalau misalnya ditanya sama guru, terus maju presentasi, terus karena ketakutan itu Tesya lebih memilih untuk hindar ya ke toilet ya. Iya, Terus betul. dengan hindar kayak gitu, Tesya ngerasa lebih lega. Nah sebenarnya Tesya itu sebenarnya bisa loh Tesya kalau misalnya Tesya mencoba, cuma karena ketakutan Tesya itu lebih dominan, jadi Tesya lebih memilih untuk menghindar kayak gitu ya Tesya ya. Iya Bu. Nah karena rasa lega itu juga, itu otomatis di pikiran Tesya itu kayak, oh kalau misalnya aku menghindar aku bakal lega nih, kayak bakal ya udahlah terbebas dari yang menurut Tesya menjadi ancamannya ya gitu ya. Oke. Nah terus nanti kita ada sesi latihan ya Tesya. Nanti kita latihannya pelan-pelan dulu, nggak langsung presentasi, cuma kita dari yang mudah dulu, oke? Iya Bu. Nah menurut Tesya kalau misalnya cuma berdiri di depan kelas itu berani nggak? Mungkin bisa sih Bu. Bisa. Iya. Berarti dari situ tuh sebenarnya Tesya udah punya keberanian ya untuk sebenarnya bisa berbicara di depan teman-teman Tesya gitu ya. Iya Bu. Nah nanti kita buat tahapannya. Yang pertama kita nanti akan mengucapkan satu kalimat. Kalau misalnya Tesya sudah bisa, nanti kita akan naik ke menjawab pertanyaan secara singkat ya. Terus akan melakukan presentasi. Bisa Tesya? Bisa. Oke. Nah kalau misalnya Tesya mau coba, nanti ibu kasih reward deh ke Tesya. Reward itu apa ya Bu? Reward nanti itu kayak hadiah kecil gitu loh. Wah, Ibu kasih. menarik. Baik Bu. Oke, tapi ada syaratnya ya Tesya. Kamu harus terus mencoba meskipun itu sedikit demi sedikit. Oke? Oke, baik Bu. Nanti Tesya juga ibu kasih lembar self monitoring. Di sini nanti Tesya tolong catat di setiap harinya ya, karena nanti Tesya kalau misalnya catat ini, Tesya bisa melihat perkembangan Tesya sendiri dari kecemasannya seperti apa, perasaan Tesya seperti apa. Nanti Tesya ngeliat di situ. Jadi kayak ada perkembangan di setiap harinya ya. Ini harus setiap hari diisi ya Bu? Iya, benar. Nanti kalau misalnya setiap hari diisi, Tesya bakal tahu perkembangan Tesya seperti apa. Oke, baik. Oke. Tesya bawa ya Bu? Iya. Oke, hari ini Tesya udah bagus banget, udah mau cerita sama ibu secara jujur. Yang tadinya takut ya di sini ya. Iya. Meskipun nggak tahu ibu sekarang Tesya masih takut apa enggak, cuma Tesya udah bagus banget, udah berani cerita sama ibu. Nah nanti minggu ini kalau misalnya emang ada kesempatan, Tesya harus coba ya. Iya. Oke. Nah di sini ibu sebenarnya nggak maksakan Tesya juga untuk terlihat sempurna, tapi yang penting tuh Tesya bisa berani mencoba gitu ya. Oke. Dan nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Ibu juga nanti minggu depan bakal melihat perkembangan Tesya dari self monitoring itu ya. Iya. Ini saya bawa ya Bu? Iya. Iya. Oke. Terima kasih ya Ya, Tesya. terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi Tesya. Selamat pagi Bu. Oke, boleh duduk ya. Oke. Gimana Tesya kabarnya hari ini? Kabar saya sih baik Bu. Baik Iya, ya. baik. Oke, gimana Tesya kemarin waktu minggu kemarin setelah konseling, Tesya terapin nggak di kelas? Kalau terapin sih, saya terapin ya Bu. Cuman saya tuh masih merasa takut gitu loh Bu. Oke, nggak apa-apa Tesya. Yang penting Tesya udah berani mencoba, terus Tesya sudah berani untuk percaya diri gitu ya. Coba Tesya ceritain ke ibu kejadian kemarin tuh kayak mana? Nah, jadi kemarin waktu pelajaran IPA, ibu guru itu tanya ke Tesya. Nah, di situ tuh Tesya tuh sebenarnya masih merasa takut Bu. Cuman Tesya itu
mau melawan rasa takut itu dengan Tasya tuh bisa menjawab secara singkat, tapi Tasya tuh masih merasa sebenarnya masih merasa takut, cuman Tasya tuh harus dilawan gitu loh Bu, rasa takut itu gitu. Jadi Tasya mulai bisa menjawab sedikit demi sedikit. Itu udah bagus banget Tasya. Tasya kan tadi ngomong meskipun masih takut tapi Tasya tetap mencoba ya, itu udah bagus banget. Oke, Tapi itu cuma sedikit banget Bu. nggak apa-apa, itu sedikit juga itu tetap ada kemajuan Tasya. Waktu menjawab itu Tasya rasanya itu gimana? Kan Tasya kan di kelas kan merasa takut ya Bu. Jadi sekali Tasya kemarin menjawab tuh Tasya tuh mungkin masih ngerasa deg-degan ya, masih apa ya, rasa deg-degan, rasa takut itu tuh masih ada di awal, tapi setelah itu Tasya mulai lebih lega lagi. Oke, kok misalnya dibandingin sama yang sebelumnya itu gimana? Kan kalau sebelumnya kan Tasya kan merasa Tasya tuh diem aja kan Bu, waktu guru menjawab, waktu guru memberi pertanyaan. Tapi kalau sekarang tuh Tasya tuh udah jauh lebih baik lah, meskipun hanya sedikit banget. Oke, itu nggak apa-apa, itu kemajuan yang menurut ibu itu udah besar ya Tasya. Tapi Tasya kemarin waktu ibu kasih surat monitoring udah dicatat ya? Udah Bu, ini. Oke, oke bagus Tasya, udah catat tiap hari ya ini ya. Iya. Oke, nah dari surat monitoring itu Tasya udah bisa lihat kan kalau misalnya Tasya udah mengalami perkembangan yang sebelumnya mungkin Tasya masih nggak berani terus selalu menghindar, tapi kemarin sudah sempat menjawab ya. Iya. Iya. Oke. Dari catatan itu Tasya merasa kecemasannya itu gimana? Saya mungkin awal-awal tingkat kecemasan saya tinggi ya Bu, tapi makin saya coba ini kan ini saya udah konseling di hari yang kedua, saya merasa kecemasan saya itu sedikit menurun. Oke, itu udah perkembangan yang bagus ya Tasya. Berarti Tasya itu sudah berani untuk mengontrol kecemasan Tasya sendiri ya. Iya. Nah, sekarang kita latihan sedikit ya Tasya. Tapi Iya. kita di sini dulu, bukan di kelas ya. Jadi kita latihannya pelan-pelan aja. Nah, ibu kasih contoh dulu nih. Misalnya nih ada guru tanya ke Tasya, terus Tasya ngomong, "Selamat pagi Bu, saya mau menjawab pertanyaan," gitu ya. Oke? Oke, berarti nanti saya niru yang udah dipraktekkan. Ya. Oke. Udah, Tasya udah siap? Sudah. Oke, boleh dicoba Tasya. Selamat pagi Bu, saya akan menjawab pertanyaan. Oke, itu udah bagus Tasya. Kasih ya sudah nyoba. Iya Bu. Nah, Tasya, ini Tasya sekarang kan udah berani buat berbicara 2 kalimat ya tadi ya, Iya. 1 kalimat. Nah, kemarin Tasya kalau misalnya disuruh jawab kayak gitu masih gugup atau kayak mana? Kalau masih gugup sih masih ya Bu, saya juga masih deg-degan juga. Saya tuh lebih takut respon teman-teman dan respon ibu guru. Saya takut, bener-bener takut kalau misalnya mereka tuh ngejat saya kayak gitu Bu. Oke, terus dibanding yang sekarang tadi barusan Tasya terapin barusan, itu perasaan Tasya apa? Masih cemas kah atau gimana? Kalau masih cemas sih enggak ya Bu, mungkin kan karena saya ngobrolnya sama ibu, nggak ada teman-teman. Tapi perasaan yang saya alami barusan itu saya merasa lebih lega sih Bu. Oke. Nah sekarang tadi kan kita udah nyoba nih, Tasya membayangkan di sini. Sekarang Tasya tolong bayangin kalau misalnya lagi di kelas terus ada guru yang memberikan pertanyaan ke Tasya. Nah coba Tasya menjawab pertanyaan seperti tadi. Berarti saya itu kayak lagi ngobrol sama guru di kelas ya. Iya, bayangin Oke. ini guru lah. Oke. Jadi Bu, saya izin menjawab. Jawabannya adalah Oke, udah bagus Tasya, udah 2 kalimat ya tadi ya Tasya ya, itu udah bagus banget. Nah kemarin waktu Tasya nyoba itu kan Tasya takut dinilai jelek ya sama teman-teman sama Iya, guru. Nah waktu Tasya jawab tuh mereka apakah mereka menjudge atau mengejek Tasya atau gimana? kalau mengejek sih enggak ya Bu, mungkin karena perasaan saya. Jadi mungkin rasa takut saya itu lebih besar daripada rasa berani yang saya miliki. Jadi saya itu belum
melakukan, tetapi pikiran saya itu udah negatif, udah takut terus, dan itu tuh bener-bener sampai sekarang ngebentuk diri saya jadi seperti ini, Bu. Berarti lebih dominan ya, Iya. rasa takutnya ya. Oke Tasya, nih karena tadi Tasya sudah mau mencoba, di sini ibu ada bintang. Wah, lucu banget, Bu. Lucu kan? Nah, ini bintangnya tolong disimpan ya, dikumpulin. Udah kekumpul kan bintangnya? Iya. Oke, nanti kalau misalnya bintangnya udah banyak, nanti ibu kasih rewardnya ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya setelah konseling ini, nanti Tasya tolong terapin di kelas ya Tasya. Seperti tadi, nggak harus panjang, tapi Tasya harus punya keberanian lah untuk berbicara di depan teman-teman ataupun guru gitu ya. Kalau misal saya mulai dari sedikit demi sedikit nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, itu perkembangannya bertahap seperti yang udah kita omongin sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita akan belajar bertahap sedikit demi sedikit dulu. Baru nanti kalau misalnya Tasya sudah berani, nanti baru tahap ke presentasi gitu ya. Iya, Bu. Nah, pokoknya Tasya tuh harus berani dulu, karena kalau misalnya Tasya nggak berani nih kayak kemarin, itu kan lebih menghindar ya. Nah, kita akan mengurangi menghindarnya itu Tasya. Nah, Tasya hari ini itu udah jauh lebih berani lagi, udah jauh lebih ceria lagi dari pertemuan yang kemarin ya Tasya. Nah, target minggu ini Tasya coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi di kelas ya. Baik, Bu. Nanti tetap Tasya catat di soal monitoring ya Tasya. Iya. Perasaan Tasya gimana, kecemasan Tasya kayak mana, dan apa kejadian-kejadian yang udah Tasya lakukan di kelas maupun di sekolah ya. Berarti tetap saya catat ya, Bu? Iya, tetap. Oke. Oke, terima kasih Tasya sudah bersedia cerita lagi ke ibu. Iya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Tasya. Selamat siang Tasya. Selamat siang, Ibu. Oke, boleh duduk ya. Gimana nih Tasya? Tadi habis mata pelajaran apa? Tadi sih saya habis mata pelajaran praktek, Bu, di lab komputer. Seru nggak? Seru banget. Tadi belajar apa emang? Tadi tuh diajarin sama Pak Guru tuh kayak bagaimana cara pakai Excel, pakai Word, kayak gitu. Nah, kabar Tasya ini hari ini kayak mana nih setelah kita terakhir ketemu waktu kita konseling ya? Iya. Kedua tadi ya. Oke. Gimana kabarnya? Kabarnya sih baik ya, Bu. Terus saya tuh jadi lebih santai, nggak deg-degan kayak yang awal-awal itu loh, Bu. Kelihatan kok dari mukanya itu. Gimana kemarin pengalaman seminggu kemarin tuh? Kemarin 2 hari yang lalu sih, Bu. Nah, saya kan ada pelajaran IPA. Waktu guru bertanya ke saya tuh, saya mulai menjawab, Bu, sedikit demi sedikit. Terus pas teman-teman presentasi juga saya itu tetap diem di kelas, Bu, nggak menghindar, tetap mengikuti pelajaran gitu dari awal sampai akhir. Terus kalau teman bertanya sama saya juga bisa jawab. Ibu senang banget dengarnya waktu Tasya cerita tadi itu, kalau misalnya Tasya udah berani menjawab ya. Iya. Dan juga nggak ngindar, itu intinya Tasya. Nah, coba Tasya ceritain ke ibu waktu Tasya menjawab itu, respon teman-teman tuh gimana? Kalau yang dari saya lihat ya, Bu, dari kemarin tuh respon guru sama teman-teman saya tuh biasa aja. Mungkin karena rasa takut saya ya yang berlebihan, terus pikiran saya itu yang selalu negatif terus, jadi tuh membentuk diri saya tuh jadi ya udah seperti ini, jadi tetap ketakutan terus menghindar gitu. Tapi aslinya biasa aja kok, Bu, mereka. Berarti ketakutan Tasya yang waktu cerita ke ibu yang takut dinilai jelek itu benar-benar nggak terjadi kan? Iya, nggak terjadi, malah saya itu merasa bersalah sih, Bu, karena saya itu sudah kayak membuang waktu banyak banget untuk menghindar, untuk memikirkan rasa takut itu gitu. Nah, waktu bu guru misalnya waktu itu sempat nunjuk Tasya nggak? Waktu itu sih sempet ya, Bu, nunjuk. Nah, perasaan Tasya waktu itu kayak mana? Mungkin awalnya sih deg-degan ya, Bu, kan saya kan nggak merasa deg-degan kan kalau di sini ya, Bu, kalau berdua sama ibu. Tapi waktu
ibu guru tiba-tiba nunjuk saya dengan posisi itu di kelas kan, ada teman-teman, itu tuh saya awalnya deg-degan, tapi makin lama tuh saya makin merasa tenang, lega, seperti itu. Nah, cara Tasya mengontrol kecemasan Tasya itu kayak mana kemarin? Saya sih itu Bu, melatih pernafasan, saya mulai tarik nafas pelan-pelan gitu. Nah, itu kan berarti Tasya sudah bisa mengontrol kecemasannya Tasya sendiri ya. Nah, itu udah bagus banget Tasya. Nah, terus kemarin Tasya waktu menjawab berapa pertanyaan? Saya mulai bisa menjawab itu sekitar 3-5 kalimat sih Bu. Oke. Nah, kemarin kan kita targetnya itu menjawab pertanyaan sekitar 2-3 kalimat ya. Iya Bu. Ya, itu udah bagus banget Tasya, udah perkembangannya udah bagus banget, melebihi target kita ya Tasya ya. Nah, gimana Tasya, kemarin kan udah ibu kasih self monitoring ya, terus minggu kemarin juga kita udah ngelihat perkembangan Tasya seminggu kemarin. Nah, sekarang gimana nih? Nah, jadi ini Bu, kan kemarin itu tingkat kecemasan saya kan di lembar self monitoring ini itu 1-5. Nah, di hari kedua kemarin itu saya ada di tingkat kecemasan 3. Nah, di hari ketiga ini tingkat kecemasan saya jadi 1 Bu. Oke, bagus banget tuh Tasya, berarti kamu mengalami penurunan ya. Iya. Kecemasannya, berarti kamu bisa lebih berani lagi. Nah, ibu mau nanya nih, kemarin kan waktu pertemuan pertama ternyata Tasya itu sering telat ngumpulin tugas ya. Iya. Tapi sekarang gimana Tasya? Sekarang saya mulai rajin Bu ngumpulin tugas. Selain rajin juga saya itu di rumah tuh kecil-kecilan buat to-do list Bu, kayak misalnya tugas hari Senin tuh apa aja. Nah, otomatis Tasya itu harus mengerjakan di hari sebelumnya seperti Minggu atau Sabtu gitu. Nah, dengan to-do list itu tuh Tasya tuh jadi kayak lebih terarah gitu loh Bu. Berarti Tasya udah punya caranya sendiri ya? Betul. Oke, berarti kan kita bisa juga melihat nih perkembangan Tasya yang bukan cuma berbicara di depan teman-teman, depan orang lain, tapi kan Tasya udah mengalami perkembangan di tanggung jawabnya Tasya ya. Berarti Tasya udah tahu nih tugas-tugas Tasya ini apa itu. Nah, karena Tasya udah berani nih, kan kemarin kita ada persetujuan nih. Ingat nggak persetujuannya apa? Ingat, katanya ibu mau ngasih Tasya reward. Bener, nih ibu kasih ini. Wah, lucu banget. Suka nggak Tasya? Suka, terima kasih Nah, Bu. ini juga ibu mau ngasih bintang nih ke Tasya karena Tasya udah mulai berani. Wah, udah mulai kekumpul Bu ternyata Iya. bintangnya. Oke, Tasya, dari bintang-bintang ini, terus dari reward itu sebenarnya bukan sebagai apa ya, kayak hadiah yang karena Tasya berani, itu bukan. Karena ibu kenapa kasih itu karena biar Tasya itu bisa lebih semangat lagi lah untuk belajar, untuk semangat lagi untuk mengalami perubahan lah di diri Tasya gitu ya Tasya. Siap Bu. Nah, ibu tuh sebenarnya nggak minta buat Tasya menjadi yang lebih sempurna, tapi ibu mau bantu Tasya buat lebih berani lagi ke depannya, terus mengurangi rasa kecemasan Tasya juga. Tasya setelah melakukan konseling ini, itu yang Tasya rasakan apa? Yang pertama yang saya rasakan itu saya merasa lebih lega ya Bu. Saya merasa lebih tenang, terus lebih berani juga, terus bisa mengontrol diri Tasya sendiri untuk kedepannya gitu. Oke, jadi kan Tasya tahu ya kalau misalnya Tasya sebenarnya udah mengalami perubahan ya, perkembangan. Iya. Nah, jadi Tasya itu perlu banget percaya sama diri Tasya. Bukan cuma ibu yang berharap dengan Tasya, tapi Tasya juga perlu percaya sama diri Tasya kalau misalnya Tasya itu bisa berubah. Yang sebelumnya takut terus menghindar, tapi kan Tasya lama-lama makin kesini itu mengalami perkembangan ya Tasya, yang berani menjawab, tidak menghindar, dan juga tugas yang Tasya sebelumnya itu sering menunda, akhirnya Tasya sudah berani terus belajar juga untuk belajar tentang tanggung jawab Tasya seperti apa, tugas-tugas sudah dikumpulkan tepat waktu, kayak gitu ya Tasya ya. Iya. Oke Tasya, sesi konseling kita itu udah selesai. Dengan selesainya sesi konseling ini, ibu minta Tasya untuk terus semangat belajarnya, terus perubahan-perubahan yang Tasya alami sekarang ibu
harap Tesya bisa mempertahankannya ya. Iya. Oke. Sebelumnya saya juga terima kasih ke Ibu karena dengan konseling ini itu tuh bisa merubah saya sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga di kesempatan yang lainnya kita juga bisa ketemu lagi ya Bu. Iya. Makasih ya Tesya. Makasih udah juga, bersedia Ibu. cerita sama Ibu, sedia untuk melakukan konseling sama Ibu. Yang awalnya takut ya Tesya ya, Iya. tapi kan sekarang lebih enjoy ya Ibu lihat-lihat. Terima kasih ya Tesya. Terima kasih juga Ibu. Mari Bu. Iya.